Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, setelah 2 kali pertemuan kita membahas tentang surga, maka sekarang kita berlanjut edisi khusus ini membahas tentang neraka. Karena tidak dapat tidak, satu antara dua merupakan terminal terakhir perjalanan akhirat. Kalau tidak surga, ya neraka. Kemewahan, kesenangan, kebahagiaan surga telah kita sampaikan. Sekarang bagaimana pula kengerian, kedahsyatan, ancaman Allah, siksaan Allah di dalam neraka. Pertama, kita akan berbicara neraka secara global, secara umum. Neraka adalah seburuk-buruk tempat. Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada neraka. Dan ini sudah disediakan Allah. Ini yang belum sampai penelitian ilmiah di mana posisi neraka itu. Tapi yang jelas neraka itu sudah ada. Dari berbagai ayat. Pertama, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 206. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Ini orang yang memang tidak mau diingatkan. Kita ingatkan dia supaya bertakwa kepada Allah. Kita sampaikan kepadanya supaya bertakwa kepada Allah, bukan malah diikuti, tapi yang bangkit kesombongannya untuk menambah-nambah dosa
dan maksiat. Sebagaimana contoh di negeri kita, tidak henti-hentinya disampaikan betapa terkutuknya kawin sejenis, betapa terlaknatnya homoseks, peninggalan umat Nabi Lut, kelakuan orang-orang yang terkutuk dan terlaknat yang dijungkir balikkan Allah di negeri Sodom. Berhentikah mereka? Tidak. Malah semakin menjadi-jadi. Mereka berjuang ke Senayan, memperjuangkan haknya. Kalau laki perempuan punya hak untuk kawin, kenapa kami sesama lelaki tidak punya hak? Mana hak asasi manusia? Maka terpaksa pula lah pemerintah kita memberikan perlindungan hukum. Maka LGBT sekarang sudah punya izin. Inilah yang kita takutkan negeri kita. Bukan tidak mungkin akan mengalami nasib seperti nasib kaum Sodom umat Nabi Lut. Kita apresiasi kepada pemerintah Makassar yang memang tegas terhadap LGBT. LGBT pilih satu antara dua. Pertama, angkat kaki dari tanah Makassar. Yang kedua, siap untuk dibina. Kita menunggu pemerintah daerah yang lain mengikuti jejak pemerintah daerah Makassar ini. Ketegasan terhadap kemungkaran supaya dicegah dari akar-akarnya, supaya jangan berkembang biak. Nah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah dosa. Ternyata yang bangkit adalah kesombongannya untuk berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, fahasbuhu jahannam, pantaslah jahannam untuk mereka. Wala bi'sal mihad, dan sungguhnya jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Karena tidak ada kesenangan dalam neraka jahanam, yang ada kesengsaraan. Dari Al-Baqarah kita berlanjut kepada Ali Imran. Ali Imran surah yang ketiga ayat 131. Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jagalah dirimu dari ancaman api neraka yang riwayat mengatakan panasnya api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Maka Allah ingatkan kepada kita, jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Neraka itu uiddat lil kafirin, yang sudah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar, yang memang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka itu sudah disediakan. Sebagaimana kemarin-kemarin kita sampaikan, bahwa surga itu juga sudah disediakan. Neraka juga sudah disediakan. Menunggu waktu orang kafir akan dimasukkan ke dalamnya. Dari ayat 131 kita beralih kepada ayat selanjutnya, ayat 151. Ya, masih Ali Imran surah yang ketiga. Silakan buka mushaf untuk lebih yakin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana.
akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka musyrik mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Makanya sejarah mencatat belum ketemu dengan Rasulullah, baru ratusan kilometer lagi mau mendekati Rasulullah, sudah mulai ciut hati orang-orang kafir itu. Sudah mulai takut. Makin dekat dengan Nabi, bukan makin berani, tapi makin takut. Ini karena Allah memasukkan rasa takut ke dalam dada-dada orang kafir. Kenapa? Karena mereka itu musyrik mempersekutukan Allah. Jadi syirik ini yang cikal bakal membawa takut. Begitu pula kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin pada takut? Tidak berani seperti pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang sudah banyak kaum muslimin yang musyrik. Hanya kaum muslimin yang bertauhidlah yang gagah berani untuk menegakkan kebenaran, untuk menumpas kebatilan. Sebagaimana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat minal muhajirin wal ansar, mereka tidak takut untuk berhadapan dengan musuh, walaupun bermain pedang, mereka tidak takut. Kenapa? Tauhid mereka memang mumpuni, akidah mereka bersih daripada kesyirikan. Kesyirikan inilah yang membuat takut dalam hati manusia. Nah, jadi kata Allah, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka musyrik mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Lalu di mana akhir perjalanan orang-orang musyrik itu? Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka ialah neraka. Tempat kembali mereka adalah neraka. Apa itu neraka? Neraka itu adalah wabi samathwal zalimin. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Sekali lagi, neraka adalah seburuk-buruk tempat. Tidak ada lagi tempat yang lebih buruk daripada neraka. Dari ayat 151 kita beralih kepada ayat 162. Masih Ali Imran. Masih Ali Imran. Ayat 162. Apa kata Allah? Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallah. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah itu sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah? Ini yang dikatakan istifham lil inkari. Gaya bahasa Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah mengingkari. Yang dimaksud oleh Allah sebenarnya tidak sama orang yang mengikuti keridaan Allah itu dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah. Orang yang mengikuti keridaan Allah, dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebaliknya, orang yang membawa kemurkaan dari Allah, mereka akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Itulah yang Allah tunjukkan di negeri Sodom. Di pagi-pagi buta, malaikat datang ke rumah Nabi Lut menyamar sebagai seorang laki-laki yang gagah, yang tampan menawan. Maka istri Nabi Lut, sang pengkhianat,
memberitahukan kepada orang-orang, kalian tahu enggak, di rumah saya ada tamu tuh, laki-laki ganteng. Maka secepat kilat rumah Nabi Lut itu sudah dikepung oleh orang-orang untuk mengerumuni, persis seperti semut mengerumuni gula. Ya. Begitu dahsyatnya orang-orang untuk melakukan sodomi. Nah, lalu muncullah kekhawatiran pada diri Nabi Lut. Apa kata Nabi Lut? Kalian jangan ganggu tamuku. Anak gadisku tuh cantik-cantik, silakan kalian nikahi. Jangan ganggu tamuku. Apa kata malaikat? Tenang saja Lut. Kami ini adalah utusan Allah. Sebaiknya kau secepatnya berkemas, ya, kumpulkan pengikutmu, segera berangkat. Negeri ini akan kami hancurkan sebelum fajar. Bukankah fajar itu sudah dekat? Maka secepatnya Nabi Lut berkemas, mengumpulkan pengikutnya, anaknya, dibawa mengungsi, eksodus, yang tinggal istrinya sang pengkhianat tadi. Maka sepeninggal Nabi Lut dan pengikutnya, negeri Sodom itu dieksekusi oleh malaikat Jibril. Negeri Sodom itu diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, lalu dibanting ke bawah. Hancurlah negeri Sodom. Saksi bisu, itulah Bahrul Mait, laut mati yang terletak antara Jordania dengan Palestina. Kenapa dikatakan Bahrul Mait, laut mati? Karena memang di situ tidak ada kehidupan. Ikan tidak bisa hidup, lumut tidak bisa hidup. Jadi Bahrul Mait itu adalah danau, bukan laut sebenarnya, karena luasnya bekas negeri Sodom yang dihancurkan oleh malaikat Jibril. Nah, kita khawatir Indonesia akan mengalami nasib seperti negeri Sodom karena kawin sejenis, ya. Sodomi, ya, itu bukan malah diberantas, malah dinaungi oleh undang-undang, ya. Apalagi kalau bukan itu dipelihara. Nah, kalau yang dimurkai Allah ini dipelihara, tentu tidak sama dengan orang yang mengikuti keridaan Allah. Maka di sini dipertanyakan oleh Allah, adakah sama orang mengikuti keridaan Allah dengan orang kembali membawa kemurkaan dari Allah? Tentu jelas tidak sama. Dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Wa ma'wahu Jahannam. Apa itu neraka Jahannam? Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia celaka, dihancurkan, dan di akhirat adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti sekali. Beliau mengatakan, yang sangat kutakutkan terhadap umatku adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut. Setelah beliau sampaikan demikian, lalu beliau mengancam, siapa saja, di mana saja pelaku yang dilakukan umat Nabi Lut kalian jumpai, bunuhlah pelakunya dan bunuh pula yang dilakukan. Begitu tegasnya Rasulullah. Pelakunya dibunuh, yang dilakukan juga dibunuh. Kenapa dua-duanya, Ustaz? Kenapa enggak pelakunya saja? Karena yang dilakukan pada hari ini, besok dia akan menjadi pelaku. Untuk memutus mata rantai, kedua-duanya harus dibunuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah termasuk al-kabair, dosa besar yang harus diberantas di dalam negeri kita seharusnya. Dari ayat 162, ya, kita beralih kepada An-Nur surah 24 ayat 57. Ya. An-Nur surah 24 ayat 57.
La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang kafir itu luput dari siksaan Allah di muka bumi. Cepat atau lambat dikejar oleh hukuman Allah. Kemana mau lari? Ya, kemana mau lari? Di muka bumi saja akan dikejar oleh hukuman Allah, cepat atau lambat. Perhatikan baik-baik apa kata Allah. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di muka bumi. Sedangkan tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Wa ma'wahumun nar. Apa itu neraka? Neraka itu adalah walabi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya kita diajarkan oleh Allah supaya senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena memang neraka tidak ada kesenangan. Yang ada di neraka adalah kesengsaraan. Nah, saya berharap kita bisa menghafal doa ini dan mengamalkannya. Kita buka Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 66. Apa kata Allah? Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, judulnya di atas, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapa dia? Satu di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang rahman itu, walladzina yaquluna, orang yang senantiasa berkata dalam doanya. Apa doanya? Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Karena inna 'adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab neraka jahannam itu membuat kebinasaan yang kekal. Kebinasaan bukan sementara. Kebinasaan bukan hanya sebentar, kebinasaan yang kekal abadi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, dari situlah kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangankan dimasukkan, didekatkan saja jangan, supaya dijauhkan kita dari azab neraka itu. Nah, sekali lagi, mari kita rutinkan, sering-sering membaca doa ini. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Ya, kalau belum hafal boleh lihat Quran, ya. Quran banyak kita lihat, ya. Baca terus. Nah, bila perlu kita fotokopi Qurannya tentang doa ini. Atau sekarang udah canggih di HP kita masing-masing ada. Tinggal bagi kita mau atau tidak menghafalkan doa ini. Dari Al-Furqan kita ke Shad. Shad surah 38 ayat 55-56. Hadza wa inna lit-taghina la syarri ma'abi jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Beginilah kondisi mereka. Sungguh bagi orang-orang yang durhaka
pasti disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka memasuki, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Tidak ada Allah mengatakan bagus neraka itu. Semuanya Allah mengatakan seburuk-buruk tempat tinggal. Tadi dikatakan kepada orang-orang kafir, ancaman untuk mereka adalah neraka jahanam. Diceritakan dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah 39 di ayat 72. Apa dikatakan? Qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Siapa yang menyombongkan diri? Orang yang menyombongkan diri adalah orang yang menolak kebenaran. Orang sombong itu bukan orang di rumah bagus, bukan orang di mobil mewah, bukan hartanya banyak, bukan itu yang sombong. Walaupun dia tinggal di gubuk reot, dia kere, paling miskin, tapi dia menolak kebenaran, itu orang sombong namanya. Sebaliknya, orang kaya tinggal di gedung mewah, punya mobil mewah, tapi dia mau menerima kebenaran, itu bukanlah orang yang sombong. Ya. Siapa komandannya orang yang sombong? Adalah iblis. Iblis menolak kebenaran, tidak mau disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu adalah tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Itulah seburuk-buruk tempat. Sekarang Al-Hadid surah 57 ayat 15. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu dan juga tidak akan diterima tebusan dari orang-orang kafir. Kalau di dunia melakukan pelanggaran, tindak kriminal bisa ditebus. Hakim bisa dibayar, pengacara bisa disewa. Ya. Nah, maka tidak salah itu kasih uang habis perkara. Itu di dunia. Tapi pengadilan akhirat jangan coba-coba untuk menyogok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru." Maka pada hari ini tidak akan diterima fidyah. Fidyah itu adalah tebusan, baik darimu maupun dari orang kafir. Ma'wakumun nar, tempatmu di neraka. Hiya maulakum, itulah tempat berlindungmu. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Terakhir Al-Mulk surah yang ke-67 ayat 6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal. Malam ini kita akan berbicara satu saja dulu, yaitu pintu-pintu neraka. Neraka itu punya pintu-pintu yang tidak satu. Ya. Pintu neraka itu ada 7. Pintu neraka itu ada 7. Ada saatnya dibuka dan ada saatnya ditutup. Ya.
Jadi pintu-pintu neraka itu ada 7, ada saatnya dibuka. Kapan? Ketika datang orang-orang kafir, maka dibukalah pintu neraka. Kapan saatnya neraka itu ditutup pintunya? Kapan datangnya Ramadan. Kalau Ramadan datang, maka pintu neraka ditutup. Sekarang kita ke Al-Hijr. Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 44. Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 43 dan 44. Ada 2 ayat ini. Ya. Ayat 43. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut syaitan semuanya. Ya. Di dunia ini ada 2 saja. 1, pengikut Rasul. Yang kedua, pengikut syaitan. Pengikut Rasul dijanjikan Allah masuk ke surga. Ini sudah kita bahas 2 kali pertemuan kemarin. Nah, pengikut syaitan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kata Allah, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Mereka yang dimaksud adalah pengikut syaitan. Semuanya tanpa kecuali. Ayat 44. Laha sab'atu abwabin. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan setiap pintu telah ditetapkan oleh Allah untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi ada golongan-golongan yang ditentukan oleh Allah, masuk pintu ini, masuk pintu itu, sudah ditentukan. Nah, begitu datang, ya langsung ya ada yang mengatur, yaitu penjaga neraka. Ya, telah kita bahas penjaga neraka itu adalah Malik dan Zabaniyah. Ya. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Malaikatun gilazun syidadun. Malaikat yang keras, tidak ada lembutnya, tidak ada senyumnya. Itu malaikat penjaga neraka itu. Nah, itu yang akan mengatur. Nah, jadi apa kata Allah? Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Kemudian ada hadis. Nah, sayangnya hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mendhaifkan hadis ini. Tapi karena hadis ini sesuai dengan Al-Quran, ada juga yang mengambil hadis ini. Ya. Hadisnya dari Abdullah ibn Umar, ya, li jahannama sab'atu abwab. Neraka jahanam itu punya 7 pintu. Nah, ternyata sesuai dengan Al-Quran. Nah, ujungnya ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ya. Babun minha liman salla sayfahu ala ummati. 1 pintu di antaranya diperuntukkan bagi orang yang menghunus pedang untuk umatku. Hati-hati, yang suka ngancam-ngancam orang, kaum muslimin diancam-ancam, nah itu akan masuk pintu neraka. Nah, cuman saja hadis ini ada ulama yang mendhaifkannya. Jadi bagian pertama masih cocok dengan Al-Quran. Nah, bagian ujungnya ini yang dibantah oleh para ulama. Ini kita
memberitahu. Nah, sekarang kapan pintu neraka itu dibuka? Pintu neraka itu dibuka ketika telah datang orang-orang kafir. Nah, kembali ke Az-Zumar surah 39 ayat 70 72 71 72 ya. Sebentar, kita cek dulu. Az-Zumar surah 39 72 Pak ya. Ya. Nah, yang 72 tadi sudah kita baca. Sekarang kita 71 dulu. Ya. Kita ke 71 dulu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berombongan. Ya. Orang kafir digiring ke neraka secara berombongan, bukan sendiri-sendiri, tapi berombongan. Karena mereka dalam menentang syariat Allah juga berombongan, juga rame-rame, bukan sendiri-sendiri. Nah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, pintu-pintunya dibuka. Ini kita katakan tadi, kapan pintu neraka itu dibuka? Ketika orang kafir sudah datang. Rombongan orang kafir sudah datang. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka itu, pintu-pintu neraka itu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga-penjaga neraka itu. Nah, siapa penjaga neraka itu? Penjaga neraka tadi Malik dan Zabaniyah. Ya, malaikatun syidadun gilazun, malaikat yang keras dan kasar. Ya, tidak ada senyumnya. Ya. Nah, apa kata penjaga neraka itu? Ya, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Kalian orang-orang kafir, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Rasul itu bukan malaikat, Rasul itu bukan jin, Rasul itu manusia sepertimu juga. Apakah belum datang kepadamu? Tanya malaikat penjaga neraka. Yang membacakan ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini. Maka dengan tertunduk lasu, ya, maka mereka menjawab qalu bala. Mereka menjawab, iya, sudah datang. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Akan tetapi kata orang-orang kafir tadi, ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi begitu datang rombongan orang kafir, maka dibukalah pintu neraka. Di situ
disambutlah oleh penjaga neraka bukan dengan ramah, tapi dengan cecaran, cacian, makian, sesalan. Nah, itulah kondisi neraka itu. Lalu kapan pula pintu neraka itu ditutup? Pintu neraka itu ditutup adalah ketika telah datang Ramadan. Nah, maka kita bergembira dengan datangnya Ramadan, pintu neraka ditutup. Nah, ini menunjukkan neraka sudah ada. Ya. Setiap datang Ramadan, pintu neraka ditutup. Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan sudah datang, futtihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga." Jadi para ulama mengatakan kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan, bolehlah berharap, besar harapan akan masuk surga. Karena pintu surga dibuka di bulan Ramadan itu. Apakah semua orang? Tentu tidak. Tentu yang berpuasa di siang hari dan yang qiyamul lail di malam hari. Kalau siang hari tidak puasa, malam hari tidak qiyamul lail, masuk surga juga. Enak banget. Memang surga milik nenek moyangmu. Ya. Jadi yang diharapkan masuk surga yang wafat di bulan Ramadan itu orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Nah, maka futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Kita istirahat sejenak, waktu isya sudah masuk. Silahkan muadzin. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum tanya jawab. Nah, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah." Apabila sudah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Nah, ini pelajaran kita. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, maka para ulama mengatakan kalau ada yang wafat di bulan Ramadan, nah, bolehlah bergembira selamat dari api neraka karena pintu neraka ditutup. Untuk siapa? Yang puasa di siang hari, yang qiyamul lail di malam hari. Tapi bagi orang yang tidak puasa di siang hari, tidak qiyamul lail di malam hari, neraka yang tadinya ditutup kembali dibuka. Surga yang tadinya dibuka kembali ditutup. Jadi tidak untuk semua orang. Wasul silati syayatin, dan syaitan dibelenggu. Di nomor yang lain wasufidatis syayatin, ya, sama, syaitan dibelenggu. Artinya syaitan tidak bebas menggoda orang-orang selama Ramadan sepanjang orang-orang itu tidak membuka kerannya. Jadi keran syaitan itu sudah ditutup oleh Allah dengan merantai, ya, memenjarakan syaitan itu, membelenggu syaitan itu. Tapi kalau kaum muslimin kembali membuka kerannya, ya syaitan itu akan menjadi-jadi kembali. Jadi jangan coba-coba kesempatan untuk syaitan. Nah, itulah hadis muttafaqun alaih, sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang
kapan pintu neraka itu ditutup? Ketika Ramadan sudah datang. Kapan neraka itu dibuka? Ketika rombongan orang kafir sudah tiba. Baru satu yang bisa kita bicarakan, yaitu tentang pintu neraka. Nomor 2, next insyaallah 15 hari yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali menghadiri kajian kita ini. Silahkan yang mau bertanya seputar neraka. Silahkan Pak. Ya, memang begitu. Neraka itu sudah diciptakan Allah menunggu kedatangan orang-orang kafir. Ya. Bila datang rombongan orang kafir, maka pintu neraka itu akan terbuka. Penjaga neraka itu akan menyambut dengan garangnya. Memang begitu. Sekarang neraka masih kosong. Walaupun apinya sudah disiapkan. Bagaimana Pak? Ya itu baru ancaman. Nanti kapan datang waktunya, wasiqal ladzina kafaru, digiringlah orang-orang kafir itu. Ya. Sekarang kiamat belum berdiri. Ya. Kita masih di alam dunia. Orang kafir masih boleh mati, tapi mati dia masih di alam kubur. Dia disiksa di alam kubur, bukan dalam neraka. Neraka itu menunggu kiamat. Ya. Jadi azab itu berlapis-lapis. Pertama, azab kubur. Setelah azab kubur, disiksalah di dalam kubur itu sampai datangnya kiamat. Begitu sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil, hancurlah bumi ini, planet-planet bertabrakan, maka kemudian ditiup sekali lagi, bangkitlah semuanya. Ini sudah kita sampaikan, beriman kepada hari akhirat, lalu kita digiring ke mahsyar, di mahsyar kita ditimbang, dihitung pahala dan dosa, lalu kita meniti titian siratal mustaqim. Nah, disitulah yang menentukan selamat masuk surga atau terjungkal masuk ke dalam neraka. Sabar Pak ya, nunggu kiamat dulu. Nah, yang lain? Ya, silakan. Ya. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Ya. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Namun kemudian dosa besar itu bisa membatalkan 2 kalimat syahadatnya atau tidak. Ini lagi persoalan. Sepanjang dia meyakini kewajiban sholat, tapi dia tidak sholat, itu tidak membatalkan 2 kalimat syahadatnya. Dia memang dimasukkan ke dalam neraka, tapi lambat laun dia akan dibangkit juga, akan masuk surga juga. Beda halnya dia dengan meyakini sholat itu tidak wajib. Ya, sholat itu tidak wajib, mengingkari kewajiban sholat, maka itu akan membatalkan 2 kalimat syahadatnya dan dia akan kekal di dalam neraka. Masih ingat pelajaran kita nawaqidus syahadatain, pembatal 2 kalimat syahadat. Buka lagi catatannya. Yang ke-9, meyakini bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu batal 2 kalimat syahadat. Nah, ada kajian
mereka membagi Islam ini kepada 4 tingkatan. Tingkat pertama syariat, ya. Kalau bahasa Pak Bujang syariat, syariat, syariat dibaca syariat itu. Sudah syariat, tariqat. Di atas tariqat, ma'rifat. Di atas ma'rifat, hakikat. Nah, bila sampai ke makam hakikat, dia gratis syariat. Boleh tidak mengerjakan syariat. Boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia boleh enggak sholat, dia boleh enggak puasa. Pak Yai enggak sholat, enggak puasa. Kenapa? Pak Yai sudah sampai ke makam yang keempat ini, hakikat. Malah yang lebih parah, sudah bebas hukum halal atau haram, ya. Nah, maka wajar kalau ada yang menzinai santrinya. Pernah dengar? Ada yang Pak Yai menzinai santrinya, tidak tanggung-tanggung sampai 50 orang. Karena menganggap tidak dosa, karena sudah sampai ke makam hakikat. Terjadi di Pati 50 orang, meletus lagi berita di Sukabumi. Sudah 6 orang, Pak Yainya lari tunggang langgang karena dikejar oleh polisi. Innalillah, semakin gila ini dunia. Nah, maka orang yang nggak sholat itu dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Persoalan sekarang, apakah merusak 2 kalimat syahadatnya atau tidak? Kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib, batallah 2 kalimat syahadatnya. Tapi kalau dia meyakini kewajiban sholat, dia tidak meninggalkan sholat atau sholatnya bolong-bolong karena kebodohannya, dia tetap dosa besar, tapi syahadatnya tidak batal. Dia tidak kekal di dalam neraka. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini.